Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari sisinya kepada kita atas apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita juga berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali lagi pada Kamis pagi ya. Kembali lagi pada program kesayangan kita yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim yang kita berpedoman kepada kitab metode Asy-Syafi'i. Di pertemuan lalu kita sudah membahas hal terkait dengan mad ya, ahkamul mad, hukum-hukum seputar mad atau jenis-jenis mad ya. Jenis-jenis mad. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwa mad itu kurang lebih ya secara garis besar terbagi menjadi dua macam secara umum. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan mad far'i ya, dengan masing-masing jenisnya ya. Nah, pertemuan lalu kita sudah membahas tentang mad asli ya. Di antara mad asli atau di antara ciri daripada mad asli adalah dia memang dibaca sepanjang dua harakat saja ya. Dibaca sepanjang dua harakat saja, tidak lebih daripada dua harakat, yaitu ketika huruf-huruf mad yang kita ketahui ya, tidak dijumpai setelahnya huruf hamzah ataupun huruf yang bertanda sukun ya, maka itu bisa dikatakan sebagai mad tabi'i atau mad asli ya. Pertemuan lalu kita sudah membahas bahwa mad tabi'i atau mad asli adalah huruf yang berharakat fathah, mad yang terjadi ketika huruf berharakat fathah kemudian setelahnya bertemu dengan alif. Begitu juga dengan huruf yang berharakat kasrah ya, setelahnya bertemu dengan ya sukun, dan juga huruf yang berharakat dhammah yang setelahnya bertemu dengan waw sukun
Kemudian setelahnya atau setelah huruf-huruf mad tersebut tidak dijumpai huruf hamzah ataupun huruf yang bertanda sukun. Ya. Maka inilah secara umum definisi daripada mad tabi'i. Nah, kemudian ada juga yang dikategorikan sebagai mad tabi'i atau mad asli, ya. Yaitu disebut dengan mad iwad. Mad iwad, ya. Mad iwad, yang mana mad iwad tersebut, ya, ini pembahasan baru di halaman 60 bagi yang ada kitabnya. Mad iwad adalah ketika huruf yang berharakat fathatain, ya, atau huruf yang bertanda tanwin fathah, ya, bertanda tanwin fathah kemudian diwaqafkan, ya. Huruf yang bertanda fathatain atau tanwin fathah, ya, kemudian diwaqafkan. Ini disebut dengan mad iwad, ya. Nah, kalau di sini dirincikan, ya, apabila huruf yang berharakat fathatain kemudian bertemu alif la, ya, fathatain bertemu alif, setelahnya waqaf, ya. Yang jelas dia fathatain kemudian diwaqafkan, tanwin fathah dan diwaqafkan. Kemudian ada rincian berikutnya ada di huruf hamzah, ya. Huruf hamzah yang berharakat fathatain sama, ya, kemudian diwaqafkan, ya. Karena tidak semua hamzah yang bertanda fathatain atau bertanda tanwin fathah di sini, tidak semuanya atau tidak setiap hamzah yang berharakat fathatain setelahnya itu alif, ya, tidak semuanya. Ada juga yang setelahnya tidak beralif, ya, yaitu ketika sebelum hamzahnya ada alif juga, ya, maka tidak ditulis kembali huruf alif setelah hamzah yang bertanda fathatain atau tanwin tersebut. Baik. Nah, maka ketika kita jumpai, ya, sebuah kalimat, ya, atau sebuah kata bertanda tanwin fathah, ya, khusus fathah, ya, tidak berlaku pada kasratain ataupun dhammatain. Dia hanya berlaku pada fathatain. Ketika kita jumpai sebuah kalimat yang bertanda fathatain atau bertanda tanwin fathah kemudian diwaqafkan, ya, maka kita baca sepanjang 2 harakat, ya, sepanjang 2 harakat, ya. Apapun hurufnya, ya, kecuali tak marbutah, ya, kecuali tak marbutah, ya. Nah, tak marbutah adalah tak yang ketika diwaqafkan menjadi ha, ya, menjadi huruf ha sukun, ya, dibaca menjadi huruf ha sukun, tidak dibaca atau tidak termasuk dalam kategori mad iwad, ya, tidak dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Fi suhufim mukarramah atau apa? Suhufam yatlu suhufam mutahharah, ya, dibaca mutahharah, ya, tidak mutahharata, ya, tidak seperti itu. Baik. Inilah kurang lebih, ya, definisi atau penjelasan daripada mad iwad. Sekali lagi, mad iwad adalah sebuah kata yang dalam kondisi waqaf kemudian kita jumpai kata tersebut bertanda akhir, huruf terakhirnya bertanda tanwin fathah, ya, atau fathatain, ya. Baik dia setelahnya ada alif, ya, ataupun tidak, ya, seperti huruf hamzah tidak selamanya setelahnya ada huruf alif, ya. Jika sebelumnya ada alifnya, ya, maka hamzah tersebut tidak dituliskan alif lagi setelahnya, ya. Di antara contohnya di sini banyak, ya, seperti wal jibala autada, tada, autada, ya, kadarnya hanya 2 harakat saja. Demikian juga, ya, dalam contoh fi dinillahi afwaja, afwaja, ya, tidak dibaca tanwin, ya, afwajan,
ya, tapi dimadkan, ya. Nah, disebut dengan mad iwad, ya, artinya iwad itu adalah pengganti, ya, pengganti. Ya, yang dimaksud dengan pengganti di sini adalah tentu saja iwadun 'anit tanwin, ya, pengganti daripada tanwin. Di situ ingin mengabarkan, seolah ingin mengabarkan bahwa mad di situ adalah pengganti dari tanwin, ya. Bahwa di dalam kalimat tersebut ada tanwin, ya, kemudian dipanjangkan, ya. Nah, maka dibaca atau dipanjangkanlah sepanjang 2 harakat. Fi dinillahi afwaja, afwaja. Ingat, ya, dipanjangkan sepanjang 2 harakat ketika waqaf, ya. Syarat dikatakan sebagai mad iwad, ya, atau syarat sebuah tanwin atau fathatain dikatakan sebagai mad iwad, ya, atau ketika kita ingin menjadikan fathatain tadi sebagai mad iwad, maka harus diwaqafkan, ya. Kalau tidak waqaf, ya, atau diwasal, maka tidak akan terjadi. Di antara syaratnya adalah diwaqafkan, ya. Nah, maka di situ ditandai, ya, atau ditekankan di sini dalam penjelasan di atas, ya, tanwin bertemu setelahnya waqaf, ya. Ini dibacanya dari sebelah kanan, ya, yang berwarna apa, gelap, ya, atau apa itu namanya, di blok apa, di arsir, ya, katakanlah. Nah, itu tanwin bertemu setelahnya waqaf, ya, makanya tanda panahnya ke sebelah kiri, bacanya dari sebelah kanan, ya, meskipun tulisannya bahasa Indonesia. Nah, tanwin bertemu setelahnya waqaf, ya, atau tanwin bertemu alif di situ tulisannya, ya, bertemu alif setelahnya waqaf, ya, atau hamzah fathatain, ya, atau hamzah tanwin fathah setelahnya diwaqafkan, ya, setelahnya diwaqafkan. Maka waqaf di sini menjadi salah satu kuncinya, ya. Kondisi tanwin dijadikan sebagai mad iwad, ya, mad iwad. Tanda tanwinnya diganti dengan mad, ya, kurang lebih seperti itu, atau madnya adalah sebagai pengganti daripada tanda tanwinnya. Nah, maka ketika diwasalkan misalnya, ya, ketika diwasalkan maka tidak berlaku lagi mad iwad, ya. Sekali lagi, ya, di antara kuncinya, ya, dijadikan sebagai mad iwad adalah diwaqafkan, ya. Tanwin tersebut atau fathatain tersebut diwaqafkan ketika kita ingin menjadikannya sebagai mad iwad. Fi dinillahi afwaja, ja, kalau diwasalkan tidak akan menjadi mad, ya, tidak akan menjadi mad. Contoh misalnya fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi, ya. Nah, di situ diikhfakan jadinya, ya, karena tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, ya. Baik. Demikian juga dengan huruf atau contoh-contoh berikutnya. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا, nashra, nashra. Ingat kadarnya hanya 2 harakat saja. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا, mursalati urfa, fa, فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا, ذِكْرًا. Nah, baik. Kemudian ada juga salah satu dari contoh yang hamzah tanwin, ya, hamzah fathatain yang tidak ada setelahnya alif, ya, yang setelahnya tidak dijumpai alif, ya. Rijalan katsiran wa nisaa, wa nisaa. Kalau kita jumpai hamzahnya di situ bertanda tanwin, ya, atau bertanda fathatain, ya, maka dipanjangkan sepanjang 2 harakat meskipun tidak ada alifnya. Ya, meskipun tidak ada alifnya, karena yang menjadikan sebuah kata atau sebuah huruf menjadi mad iwad adalah tanwinnya, bukan alifnya. Ya, nah ini menjadi poin, ya, yang perlu digarisbawahi, yang menjadikan
huruf tersebut sebagai mad iwad adalah tanwinnya, bukan alifnya, ya, bukan alifnya. Hamzah di sini tidak dijumpai setelahnya alif karena sebelumnya ada alif, sudah ada alif. Entah ya, mungkin di antara kebiasaan atau kaedah dalam bahasa Arab secara umum, tidak ditulis dua alif dalam satu kata, ya. Tidak ditulis dua alif dalam satu kata, ya. Dua alif yang berdiri begitu, ya. Atau entah bagaimana, ya, atau tidak ditulis dua alif secara berdekatan, ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita jumpai, ya, di tempat yang lain, misalnya seperti juz'a, ya, juz'an tulisannya, itu hamzahnya ada alifnya, ya. Kenapa? Karena setelahnya tidak ada alif, ya, atau sebelumnya tidak dijumpai alif, ya. Sebelum hamzahnya tidak dijumpai alif, ya. Nah, maka ini yang menjadi salah satu alasan, ya, si alif tadi tidak dituliskan adalah karena sebelum hamzah tadi sudah ada alif, ya. Mungkin di antara kaedah dalam bahasa Arab tidak dituliskan alif secara berdekatan, ya, atau berdampingan. Nah, contoh lain seperti du'a'an wa nida'a. Nah, di sini juga ada, ya, illa du'a'an wa nida'a. Nida'a dibaca dua harakat juga, ya, meskipun tidak ada alifnya. Sekali lagi, yang menjadikan huruf tersebut dijadikan sebagai mad iwad adalah tanwinnya, ya, fathatainnya, bukan dari alifnya, ya. Baik. Sama ma'a, ya, ketika diwaqafkan juga, ya, kata ma'a, ma'an misalnya, ya, wa asqainakum ma'a, kalau kita waqafkan, ya, ma'a, di situ tidak ada alifnya, namun kita panjangkan cara membacanya, ya, atau disebut juga dengan mad iwad meskipun tidak ada alifnya. Baik. Seperti yang sudah kita singgung tadi di awal, ya, bahwa ketika kita jumpai yang menjadi huruf terakhir dalam sebuah kata kemudian diwaqafkan dan dia adalah ta marbutah, ya, ta marbutah yang juga bertanda fathatain, ya, maka di sini, ya, tidak termasuk daripada mad iwad, ya, tidak dijadikan sebagai mad iwad, tapi diubah menjadi huruf ha, ya, diubah menjadi huruf ha yang disukunkan, ya. Contoh seperti potongan ayat yang paling bawah di situ, yatlu suhufan mutahharah, yatlu suhufan mutahharah, ya. Nah, ini yang menjadi pengecualian, ya, pengecualian tidak dimadkan sebagai mad iwad, ya, pada huruf ta marbutah saja, ya. Ta marbutah adalah ta yang tulisannya membulat, ya, tulisannya membulat atau melingkar seperti itu, ya. Adapun ketika ta tersebut terbuka, ya, cara penulisannya seperti potongan ayat di atasnya, wa asqainakum ma'an furata. Nah, ini baru difathahkan atau dijadikan mad iwad karena dia bukan ta marbutah bentuknya, ya, atau ta'ut ta'nits, ya. Ta ta'nis, ta muannats, ya, mutahharah, ya, disebut dengan ta'ut ta'nits juga atau ta muannats, ya, menunjukkan kalimat atau kata tersebut adalah sebuah kata muannats. Nah, maka dia tidak dimadkan, ya, kecuali sekali lagi tak tersebut terbuka, ya. Tak tersebut tidak tertutup, ya, tidak melingkar tapi terbuka. Tak yang terbuka, nah biasanya dia ada tambahan alifnya, ya, seperti contoh di atas yang kita sebutkan tadi, ma'an furata.
furata, furata. Nah, ini dibaca sepanjang 2 harakat karena memang bukan termasuk daripada ta marbutah, ya. Baik. Di sini ya seperti yang kita sebutkan atau sampaikan barusan ya di catatan menjadi sebuah pengecualian bagi huruf ta marbutah ya. Pada huruf ta marbutah yang berharakat fathatain apabila berada pada akhir ayat dan waqaf ya atau di akhir waqaf ya dibaca hak sukun tanpa dipanjangkan ya. Huruf ta marbutah bukan termasuk daripada mad iwad ya ketika kondisinya seperti itu, yaitu ketika diwaqafkan dan bertanda fathatain maka ta marbutah tidak termasuk daripada golongan huruf mad atau termasuk daripada mad iwad, tidak dijadikan mad iwad. Baik, demikian mungkin ya materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah setelah atau pertemuan berikutnya kita akan membahas ya sisa daripada mad tabi'i yang lain ya, masih ada beberapa yang termasuk daripada atau kategori dalam kategori mad iwad atau mad asli. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya intinya daripada pembahasan mad iwad di sini adalah kalau secara istilah tadi ya, istilah mad iwad, iwad artinya pengganti ya. Maksud daripada pengganti di sini adalah pengganti daripada tanda tanwin ya. Pengganti daripada tanwin. Kalau ada di dalam istilah ilmu nahwu itu iwadun anit tanwin ya, iwadun anit tanwin, pengganti daripada tanwin ya. Nah, maka di sini juga ada disebut dengan mad iwad ya. Iwad di sini juga pengganti daripada tanwin ya. Sebuah mad yang menjadi pengganti daripada tanda tanwin ya. Yaitu kondisinya ketika sebuah huruf berharakat fathatain kemudian diwaqafkan ya, kemudian diwaqafkan. Nah, ini secara umum gambaran ya, yaitu setiap huruf yang bertanda fathatain. Ingat cuman fathatain ya. Tidak berlaku pada kasratain ataupun dhammatain, tapi hanya pada fathatain kemudian diwaqafkan ya, maka dia dibaca sebagai mad iwad kadarnya 2 harakat, kecuali pada huruf ta marbutah ya. Ta marbutah saja maka ini tidak berlaku ya. Adapun ketika kita jumpai ta marbutah dalam kondisi seperti ini ya, diwaqafkan dan bertanda fathatain, maka kondisinya diganti menjadi huruf ha yang disukunkan, tidak dipanjangkan. Demikian wallahu taala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Khawatir liman azani Allah wa iyyakum pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya ke layanan interaktif line telepon khusus ikhwan di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silahkan dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Dan insyaallah di bimbingan tilawah kali ini kita akan belajar membaca surat At-Tariq, tapi setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi, DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Khawatir liman azani Allah wa iyyakum, kembali lagi di program Tata Quran Tahsin Talaqil Quran. Selanjutnya kita akan ikuti bersama bimbingan tilawah bersama guru kita Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullah taala dari surat At-Tariq. Untuk itu kami persilakan kembali kepada Ustadz. Falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan tilawah kita ya. Yang pada pertemuan lalu kita sudah masuk pada surat Al-A'la ya. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang atau membaca daripada surat At-Tariq ya. Surat At-Tariq. Seperti biasa, silahkan disimak terlebih dahulu ya. Kemudian ikuti sebisa mungkin ya. Dan sekali lagi kita peringatkan ya bahwa kepada para pemirsa atau para pendengar yang kemudian nanti setelah ini ingin menyetorkan daripada bacaannya, maka kami harap bisa betul-betul diperhatikan ya. Diperhatikan betul-betul mengikuti ya, mengikuti bimbingan daripada tilawahnya ya. Karena sekali lagi ya, kita tidak hanya mencontohkan ya, tapi juga seringkali memperingatkan beberapa hal ya, memperingatkan beberapa hal terkait daripada bacaan surat yang akan kita bahas di sini ya, terkait dengan mad ataukah dengan huruf atau beberapa hal yang cukup sering dijumpai terjadi kesalahan di situ ya, maka betul-betul diperhatikan ya, betul-betul diperhatikan. Baik, kita langsung saja membaca berapa ayat ini teh? 17 ya, 17 kita habiskan saja ya, kita habiskan insyaallah satu pertemuan ini. Baik, silakan diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Baik. Di sini perlu diperhatikan ya, kadar daripada mad wajib di sini ya, mad wajib muttasil ya, yaitu di sama ya, sama di situ kadarnya paling tidak 4 harakat ya, 4 sampai 5 harakat ya, 4 sampai 5 harakat. Was-samaa'i wat-tariq. Tapi peringatan yang lain adalah di huruf waw mungkin ya, di huruf waw ya, jangan di wo bunyinya, difathahkan ya. Wat-tariq la, wa fathah disempurnakan pengucapan fathahnya daripada huruf waw. Wat-tariq wa, jangan dibiarkan di depan. Huruf waw memang dimonyongkan secara bacaan ya, tapi ketika to ya usahakan tidak perlu di depan ya, atau tidak perlu dimonyongkan kedua bibirnya. Wat-to ya, wat-to, biar tidak jadi wat-to, wat-tariq ya, wo. Nah, ini kadang tidak disadari bagi sebagian orang. Nah, kemudian jadi peringatan juga di sini ada beberapa huruf qalqalah ya, beberapa huruf qalqalah di ayat ini ya, yang kondisinya sukun ya. Tariq ya. Nah, at-tariq. Di sini huruf qaf ya, huruf qaf salah satu daripada huruf qalqalah yang ketika diwaqafkan ya, secara khusus ketika diwaqafkan ya, yang paling jelas terdengar yaitu ketika diwaqafkan pantulannya lambat ya, atau terlambat. Wat-tariq, tariq ya, ada jeda di situ lah. Harusnya dipantulkan secara langsung. Tariq ya, tariq. Nah, dilangsungkan pantulannya. Tidak menunggu ya, atau tidak telat keluarnya ya. Tariq. Tidak
ya, tapi langsung dipantulkan. Demikian juga dengan qalqalah atau huruf-huruf qalqalah yang lainnya pada surat ini. Nah, silakan disimak kemudian diikuti sebisa mungkin. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. An-najmu ats-tsaqib. Sama di sini ya. An-naj ya. An-najmu ats-tsaqib. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik, di sini ada catatan juga ya. In kullu nafsin lamma. Yang digunnahkan hanya pada mim yang bertasydid ya. Huruf lamnya jangan digunnahkan atau dipanjangkan. In kullu nafsil. Kadang sebagian orang seperti ini ya. Ini idgham memang ya, atau ya idgham bi ghairi gunnah ya, atau bila gunnah. In kullu nafsil lamma, di huruf mimnya saja yang digunnahkan ya. Taib, kemudian huruf dha, perhatikan cara membacanya. Hafiz ya, ditebalkan di sini huruf dha-nya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik, bedakan juga di sini ada huruf ha dan ha yang berdekatan ya. Di sini betul-betul diperhatikan. Bagi yang ingin menyetorkan bacaannya ya, silahkan dilihat saja mushafnya ya, tidak perlu dengan hafalan. Betul-betul diperhatikan setiap hurufnya. Di situ ada ha dengan ha yang berdekatan ya, maka harus terbedakan dengan baik. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. 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 Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Yawma tublas sarair. Baik, di sini mungkin jadi perhatian ya. Innahu ala raj'ihi laqadir ya. Yang pertama tadi di ayat sebelumnya ya, huruf ra-nya perhatikan di sini ditipiskan kondisinya ya.
Innahu ala raj'ihi laqadir. Dir, jangan diru, ya. Ditipiskan. Sama yauma tublas sarair. Ir, ya. Tidak dibaca ir, ya. Nah, sekali lagi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Baik, perhatikan min quwwatin wa, ya. Quwwah di sini bertasydid, ya, bukan digunnahkan, ya. Bukan idgham bi gunnah, ya. Setelahnya baru waw yang digunnahkan. Quwwatin wa, ya. Adapun yang quwwah maka langsung hanya bertasydid saja sehingga langsung diucapkan, tidak perlu ditahan atau digunnahkan terlebih dahulu. Nah, nasir ra di sini juga masih dalam kondisi tipis, ya, karena sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, ya. Ra sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah tanpa ada penyebab untuk ditebalkan. Nah, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Baik, ini sudah kita lalui, ya, pembahasannya, namun perlu kita sampaikan juga untuk menjadi peringatan bahwa ada dua huruf sukun yang bukan huruf mad pada akhir katanya atau pada akhir wakafnya, ya. Raja'. Sekali lagi yang menjadi peringatan adalah dua huruf yang disukunkan ini perlu ditunaikan setiap hak dan mustahaknya, ya. Raja' di situ ada qalqalahnya, raja, ya, huruf jimnya ada qalqalahnya, maka perlu ditunaikan. Kemudian yang paling sering terjadi kesalahan di sini adalah huruf ainnya tidak terdengar, ya, atau huruf yang kedua ini seolah dihapus atau tidak terbaca, ya. Maka di sini perlu menjelaskan juga, ya, tunaikan sifat bainiyahnya, ya, terdengar di situ. Raja', itu ada huruf ainnya. Sama dengan beberapa ayat setelahnya, ya, atau 2-3 ayat setelahnya juga ini perlu diperhatikan, ada dua huruf yang kondisinya sukun selain daripada huruf mad, ya, kemudian berada di akhir waqaf. Maka diperhatikan, ya, yang pertama adalah tunaikan setiap hak dan mustahak daripada huruf-hurufnya sehingga, ya, betul-betul terbaca atau tertunaikan seluruh hak dan mustahak hurufnya, ya, dan betul-betul terdengar, ya, setiap hurufnya, bahwa di situ ada dua huruf, terdengar kedua hurufnya. Nah, was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj'. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. وَأَكِيدُ كَيْدًا. وَأَكِيدُ كَيْدًا.
famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, demikian bacaan daripada surat At-Tariq. Kita coba baca sekali lagi, setelah itu kita coba terima bacaan dari para pendengar ataupun pemirsa. Nah, silakan diikuti sekali lagi untuk pemantapan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baik. Demikian mungkin ya kurang lebih bacaan daripada surat At-Tariq ya. Selanjutnya kita coba terima setoran bacaan dari para pemirsa dan juga para pendengar. Nah. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan tilawahnya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum, kita masuki sesi interaktif. Bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di surat At-Tariq pagi ini, silahkan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus ikhwan 02286862637. Kita coba angkat penelpon pertama. Halo.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Fauzan di Bandung. Dengan Akh Fauzan di Bandung. Silakan Akhi Fauzan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Diulangi afwan, in kullu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. In kullu nafsin, awas, afwan diulang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, afwan akhi Fauzan. Ya, diperhatikan coba in kullu. Ya, ikhfa di sini langsung bunyinya ang saja, ya, ditempelkan langsung pada makhraj kafnya. In kullu bunyinya ang, ya. Tidak seperti ikhfa yang lainnya, ya, yang ausat, ya, atau yang wasat. Tidak in kullu tapi ing, langsung ang bunyinya. Silakan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas saraid. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'. Wal-ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik akhi Fauzan. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Akh Fauzan di Bandung atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali bagi antum yang ingin menyaturkan pelajaran pagi ini, silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan 0228662637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat 0811227146. Kita coba angkat penelpon selanjutnya 022866862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abdurrahman dari Sulawesi. Abdurrahman dari Sulawesi, ya? Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر Fama lahu, afwan diulang. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن Ha yang besar Pak ya. Hazim. وما هو بالحزن La ha. Wa ma huwa وما هو بالحزن ya. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Iya, Masya Allah. Pak Abdurrahman sudah cukup baik ya secara umum. Agak pecah-pecah suaranya ya. Baik, labas. Barakallah. Syukran jazakumullahu khairan. Jazakallah khairan. Wa jazakallahu khairan. Ya, terima kasih Bapak Abdurrahman di Sulawesi atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali penelpon 02286862637. Halo. Halo, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hafiz di Cipandi. Ya, Hafiz di Cipanji, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma. Ya, qadarullah terputus. Hafiz, silahkan dicoba kembali di 02286862637 ya. Selanjutnya kita undang kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung, Ustaz. Dengan Alvin di Bandung. Ya, silakan Alvin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Apa diulang? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzu, afan, huruf dha-nya ditebalkan lagi, lebih bagus ya. Kurang tebal sedikit. Falyanzuril insanu mimma khuliq.
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Nasir sama ra-nya ditipiskan. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baik, ya, Masya Allah, ya Alvin, ya, sudah cukup. Dengan koreksinya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Ustaz? Cukup, Udah, Akh Alvin? Udah lewat. Ya, terima kasih Akh Alvin atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali penelpon di 022 8686 2637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dadat Sujatmika ya di Parongpong. Ya, silakan Bapak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. Qalqalah jimnya diperjelas Pak Dadat. An-najmu tsaqib. Baik. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر. Langsung sama diangkan pada dat ya. Minqu. Fama lahu min quwwatin wala nasir. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Diperjelas tasydid huruf ha-nya. Famahi. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Taib, ya, barakallahu fik. Sudah cukup baik, Baik, barakallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Bapak Dadat Sujatmika atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali penelpon di 02286862637. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafidz ya? Betul? Ya. Iya, silakan. Hafidz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu, diulang. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, perhatikan akhi Hafidz ya. Fama lahu min quwwatin wa, ya. Dia suara tidak hanya di mulut saja ya, tapi di khaysyumnya juga harus bermain di sini. Quwwatin, ya, khaysyumnya main, ikut main. Quwwatin wala nasir. Dicoba. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, belum maksimal ya. Nanti dilatih lagi terus. Nah, sudah cukup baik. Fadhal. Lanjut. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Taib, ya, Masya Allah. Taib, cukup baik. Terakhir kalau ada. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Hafidz di Cipanji atas partisipasinya. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan terakhir bagi penelpon di pagi ini 02286862637. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agda ya, di Selacau. Di Bogor Ustaz. Oh, lagi di Bogor Agda ya. Silakan Agda. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq.
Wa ma adraka ma tariq. An-najmu syaqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu, diulang. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsil lamma. Sil enggak ya, jangan dipanjangkan. Di mimnya yang dipanjangkan, bukan di lamnya. Sekali lagi. Ya kullu nafsil lam. La. Itu tasydid aja. In kullu nafsil lam. Di mimnya yang panjang. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nafir. Was-samaa'i zatir raja' wal ardi zatis sada'. Ainnya dikeluarkan, afwan. Wal ardi zatis sada'. Wal ardi zatis sada'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, iya, Masya Allah. Yes. Diusahakan lagi yang maksimal. Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Akhi Agda di Selacau atas lagi di Bogor ya atas partisipasinya. Kita tunggu di Tata Quran di pekan yang akan datang. Dan selanjutnya kita angkat pertanyaan, Ustaz, boleh? Ya. Ini ada pertanyaan dari Umuzi di Bandung Barat. Bismillah Ustadz, apakah ada irama khusus laki-laki dan perempuan? Apa semua irama itu bisa digunakan untuk semua kalangan? Misalnya anak perempuan belajar dengan Ustadz laki-laki, secara otomatis irama yang dipakai irama gurunya yang laki-laki. Ini gimana Ustadz? Syukron jazakallah khair. Silakan Ustadz. Ya, untuk irama ya atau lagu, maka sebetulnya tidak ada ketentuan ya ini khusus laki-laki atau khusus perempuan, tidak ada. Kalau mau mengikuti irama seorang misalnya atau seorang qari, maka dipersilahkan saja ya.
dipersilahkan saja. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ya, poin pertamanya atau poin utamanya sudah kita jawab ya. Maka tadi kita sampaikan tidak ada irama khusus laki-laki ataupun perempuan ya, maka siapa saja boleh menggunakan irama siapa saja ya. Irama siapa saja. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tetap yang pertama dan paling utama ya. Tetap harus memperhatikan batasan-batasan hukum tajwid ya. Diperhatikan hukum-hukum tajwidnya seperti apa. Terkadang ya seseorang yang memiliki suara yang masya Allah bagusnya ya, terkadang dia tidak terlalu ya, atau sebagian kecil mungkin dia tidak atau kurang teliti ya dari segi bacaannya, sehingga ada kesalahan yang mana kesalahan tersebut karena mengikuti iramanya ya. Nah, ini juga diperhatikan. Nah, bisa jadi seorang qari tadi tanpa sadar dia melakukan kesalahan, kemudian diikuti oleh si pengikut iramanya tadi ya, maka kesalahannya pun diikuti ya tanpa sadar. Maka poin utamanya adalah ya, perhatikan dari segi hukum-hukum tajwidnya. Ini yang pertama dan paling utama. Kemudian yang kedua ya, tidak jadi masalah sebetulnya mengikuti irama seseorang ya, atau seorang qari ya. Namun di situ sekali lagi tidak terlepas dari poin yang pertama tadi ya, jangan muluk-muluk ya, jangan terlalu muluk-muluk untuk mengikuti irama atau memaksakan diri. Ya, memaksakan diri untuk mengikuti irama seseorang ya, sehingga terlalu menyibukkan dari hal yang tidak utama ya. Dia terlalu sibuk mengikuti lagu atau mengikuti irama seseorang, tapi tidak sibuk dengan mempelajari ilmu tajwid atau hukum-hukum tajwid yang berlaku. Nah, ini jadi poin lagi ya yang perlu diperhatikan. Nah, setidaknya dua poin ini yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang mengikuti irama seseorang. Yang pertama, perhatikan dari segi hukum-hukum tajwidnya. Siapa tahu madnya yang terlalu berlebih, yang harusnya 2 harakat saja tapi dia lebihkan ya, atau gunnahnya yang tidak sempurna, kemudian kita ikuti kesalahan tersebut dan seterusnya ya. Bisa berbagai macam kesalahan terjadi, maka diperhatikan dari segi hukum tajwidnya. Yang kedua, jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu memaksakan diri sehingga menjadi sibuk untuk mengikuti lagunya, kemudian tidak sibuk dengan mempelajari hukum-hukum tajwid yang ada. Wallahu a'la wa a'lam. Nah. Ya, baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan sebelum kita tutup, kita persilahkan kembali Al Ustaz untuk memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, hanya sebagai penutup ya, atau pengingat bagi diri saya pribadi juga kepada para pemirsa atau para pendengar sekalian ya, yang mana mungkin ada sebuah riwayat atau sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda ya, bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, ini hadis yang cukup masyhur ya di tengah-tengah kita. Barang siapa atau sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ini hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita ya. Namun ya perlu diperhatikan bahwa hadis ini tidak hanya lewat begitu saja, tidak hanya kita mengetahui secara makna ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Baik, di sana ada konsekuensi sebetulnya ya yang perlu diketahui oleh seseorang yang di situ memang sedang berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an ya, secara khusus di bidang tilawahnya ya. Meskipun ilmu Al-Qur'an itu luas sebetulnya ya. Dan salah satu cabang daripada ilmu Al-Qur'an adalah ilmu qiraat ya. Yang dasarnya adalah mempelajari tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, di sini maka dituntut bagi kita semua untuk menjadi seseorang
atau tergolong daripada orang-orang terbaik di mata Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah betul-betul kita ini mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, bukan hanya iseng-iseng saja ya. Maka di situ dituntut dari kita untuk sungguh-sungguh ya, betul-betul melakukan hal tersebut, mempelajari Al-Quran tersebut dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kesungguhan tersebut bisa dimotivasi juga dari berbagai macam ya, dari banyak hal ya. Salah satunya juga ya, agar supaya kita bisa istiqamah ya, dan betul-betul sungguh-sungguh atau semakin serius lagi, semakin bersemangat lagi dalam mempelajari Al-Quran. Tentu saja silahkan dicari ya keutamaan-keutamaan orang yang mempelajari Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam juga yang menyatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah fal hasanatu bi 'ashri amthaliha ya. Barang siapa membaca Al-Quranul Karim ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah ya. Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim satu huruf daripada Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanah, maka dengannya orang tersebut diberikan satu pahala. Fal hasanatu bi 'ashri amthaliha ya. Kemudian satu pahala tersebut dikalikan menjadi 10 ya, digandakan menjadi 10 pahala atau 10 kebaikan. Fala aqul alif lam mim harf ya. Maka aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Dari alif lam mim saja kita sudah bisa ya mendapatkan 30 pahala dengan mudahnya mengucapkan 3 huruf ya. Maka bagaimana dengan Bismillahirrahmanirrahim yang terkandung di dalamnya kurang lebih 20 huruf, 19 atau 20 huruf ya. Di situ banyak sekali kebaikan. Bagaimana dengan suratul Fatihah kita baca, kemudian surat-surat pendek 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Ini pahala yang amat sangat luar biasa yang seharusnya kita betul-betul termotivasi untuk senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim. Minimal tilawahnya. Ya, minimal tilawahnya. Memperbanyak tilawatul Quranul Karim, kemudian mencoba untuk mempelajari setiap kalimat atau setiap kata, bahkan setiap huruf untuk diucapkan dengan semaksimal mungkin dengan teori yang kita miliki, diulang terus menerus, kemudian kita resapi maknanya. Maka ini kebaikan yang amat sangat agung, amat sangat mulia ya bagi kita semua. Dan apabila kita membiasakan diri dengan hal tersebut, maka mudah-mudahan seperti yang kita harapkan, kita bisa mendapatkan keberkahan daripada Al-Quranul Karim ini. Ya, demikian mungkin peringatan juga bagi diri saya, sekaligus bagi antum semua atau siapa saja yang mendengarkan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim ini, yang kemudian kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.